Kota Kartanegara dijabat oleh Gusti Kade Budi Haryasana yang notabene-nya adalah etnis Bali. Maka diakomodir laporan dari LSM, salah satu LSM di Kabupaten Kota Kartanegara melaporkan dugaan malhak tentang patung Muswana yang benar, yang asli. Yang sangat kami sayangkan, ini Pak 37 miliar anggarannya. Tidak sesuai postur patung Muswana dan tidak sesuai dengan ikon Kabupaten Kota Kartanegara. Dilaporkan hampir bersamaan dengan patung itu, namun ini tidak jalan Pak. Ini sudah dimusnahkan Pak, karena dia dinyatakan oleh kesultanan palsu, tidak sesuai dengan posturnya, maka harus diganti dengan yang benar. Namun sayangnya, yang benarlah yang dilakukan kriminalisasi oleh oknum. Nah, sehingga kami beranggapan bahwa hak asasi kami dalam warga negara yang tak itu maksud dirampas oleh oknum-oknum. Dalam kesempatan ini, dalam hal kriminalisasi sudah kami mungkin di poin apa itu ada konspirasi hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik Polri, oknum ahli BPKP, oknum ahli RKPP untuk pembunuhan unsur pidana. Karena kita semua tahu bahwa proyek seni kalau dibandingkan 33 miliar dengan 6,8 miliar, seyogyanya inilah yang diperkarakan karena tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak bisa disaksikan oleh masyarakat, karena yang dibuat adalah bukan sebagaimana yang nama patung Muswana, melainkan yang dibuat kalau menurut kami adalah gajah ngesot. Jadi patung ini tidak diakui oleh Kesultanan Kabupaten Kartanegara, termasuk patung Kartini, Jongkok dan Jawa. Sehingga diganti lagi. Jadi kriminalisasinya apa? Kriminalisasinya Pak, patung ini kan karya seni. Iya. Kami dituduh melakukan korupsi pembangunan patung. Dituduh melakukan korupsi dengan dalih-dalih yang tidak berdasarkan fakta, dalih-dalih yang tidak berdasarkan analisa yuridis. Seperti yang kami terapkan di situ, perjanjian kerja antara kami dengan personel inti, karyawan kami sendiri, ahli seni, itu diadopsi dan dilakukan kriminalisasi oleh oknum Polri. Seakan-akan itu adalah pihak lain, sebagaimana yang tertera di Kepres 80 tahun 2003, pasal 32 ayat 3 dan 4. Jadi yang kriminalisasi patung ini atau patung? Patung yang benar Pak, patung yang salah dilindungi. 37 miliar dilindungi, 6,8 miliar Yang sana dulu, yang sana ini apa karyawan PT Saidi ya? Saya pemilik perusahaannya. PT Saidi ya. Terus setelah itu Karena ini palsu Pak mungkin. Karena ya enggak, ini kita singkirkan dulu. Kita bicara yang masalah. Dan Bapak dapat kriminalisasi itu yang bagaimana dengan yang sana? ya yang saya ceritakan tadi Pak, bahwa awal daripada kriminalisasi itu perjanjian internal antara saya dengan karyawan saya itu diadopsi oleh penyidik, seakan-akan itu pihak lain. Jadi seharusnya saya lah LOD yang bikin patung itu kepada saya bukan ahli seni. Saya adalah direktur utama perusahaan itu, tidak mungkin saya Pak yang bikin. Jadi saya buatlah perjanjian kerja dengan seniman saya, bukan orang lain yang dimaksud dengan kriminalisasi. Itu dijadikan kriminalisasi oleh Aspeknya apa? Unsur-unsurnya apa? ya unsur itu Pak. Jadi unsur perbuatan melawan hukum itu dia anggapan Bapak dianggap apa? satu Pak Soeharto itu sebagai pihak lain. Terus dipanggillah ahli LKPP untuk membenarkan itu sebagai pembunuhan unsur. Ahli LKPP pun melakukan rekayasa konspirasi terhadap kontrak saya itu Pak dibayarkan sistem harga satuan. Namun mereka merubah kontrak saya itu dilakukan pembayaran sistem harga lamsam. Sebagaimana kontrak kebiasaan kontrak lamsam itu adalah pengadaan air, pengadaan mobil, pengadaan barang-barang jadi. Jadi apa yang bisa Komnas lakukan? Nah, kami dengan Bapak sampai dari ini. Kami Sudah laporkan kemana aja sebelumnya? sudah ke Presiden, sudah ke Kapolri, sudah ke Kompolnas. 2 dokter yang melakukan
rekayasa hukum itu yang melakukan sumpah palsu dan keterangan palsu sudah kami laporkan ke Polda Kaltim. Sekarang tahapannya Pak, kami ini tinggal menunggu putusan yang objektif dari hakim. Ya, ini besok tanggal 21. Dan kami harapkan hakim akan objektif mengambil keputusan karena tidak ada unsur pidana, tidak ada sama sekali unsur pidana secara yuridis yang bisa dibawa ke ranah hukum. Sejujurnya ini kan asas berkontrak. Asas berkontrak itu kan domain perdata. Tapi karena kami aktivis, jadi dalam tanda kutip, bagaimana caranya kami dibungkam karena kami selalu mengkritisi program-program pembangunan yang tidak pro dengan kepentingan rakyat. Kalau dirasakan oleh rakyat seperti pembangunan jembatan yang tepat guna, yang beralih fungsi, nah itu kami kritisi. Itu salah satu contoh Pak. Oke. Jadi Bapak yang dikriminalisasi. Iya. Ini kan saya lihat ini hubungan bisnis ya. Kemudian ada dugaan korupsi nggak? Nah ini Pak, dengan terjadinya rekayasa hukum tadi, sehingga sistem audit yang dilakukan oleh BPKP memakai sistem lamsam. Padahal faktanya kontrak kami itu adalah sistem harga satuan. Jadi di situ bentuk kriminalisasi Pak. Dengan rekayasa kontrak itu, kontrak kami harga satuan. Tapi diasumsikan oleh 3 lembaga ini, lembaga Polri, lembaga LKPP, dan lembaga BPKP sebagai kontrak harga satuan. Sebagai lamsam. Lamsam itu kan pembelian mobil, pembelian barang. Jadi di situ Pak. Sekarang di prosesnya di mana? Sudah di pengadilan tipikor sebenarnya. Samarinda ya. Tinggal menanti keputusan. Jadi seluruh analisa yuridis itu sudah kami sampaikan baik di duplik, baik di pledoi maupun di duplik kami. Kami menyampaikan kami surat untuk Bapak Presiden dan tembusan disampaikan oleh pengusaha. Termasuk ke Ya, oke, kita lihat ya, karena kan kasusnya adalah kasus sedang ada di pengadilan ya. Kemudian sudah ada di tipikor, kemudian pengadilan lembaga HAM. Memang soal kriminalisasi ini, aspek kriminalisasi ini memang Bapak harus menyampaikan titik mana ya Bapak merasa dikriminalisasi. ya. Di posisi mana, aspek apa yang dikriminalisasi. Ini penting karena kalau hanya hubungan antara misalnya kontraktor, hubungan karyawan dengan pemberi kerja dan lain, kemudian ada misalnya aspek ada nilai markup dan lain-lain, itu kan ada lembaga lain juga. Tapi mungkin kita akan bisa sampaikan surat ke lembaga yang berwenang untuk dilakukan secara objektif. Jadi karena Komnas ini kan ada dugaan korupsi gitu kan? Iya. Dengan kita akan sampaikan kepada lembaga-lembaga. Jadi kebetulan aja sesuai dengan amanat yang ada di kita, aspek korupsi itu tidak masuk ke dalam kategori unsur-unsur hak asasi manusia. Ya. Itu sesuai undang-undang ya. Ya. Sesuai undang-undang yang ada. Jadi unsur misalnya Bapak dianiaya, Bapak dipukul, dan lain sebagainya. Kalau unsur-unsur itu dipenuhi, mungkin itu kategori. Tapi kalau hubungan perdata ya, hubungan bisnis, hubungan kontrak, kemudian diduga sebagai Bapak diduga sebagai melakukan korupsi dan lain, penyalahgunaan keuangan dan lain, itu lembaganya ada. Karena itu Komnas mungkin akan kirim surat supaya mereka betul-betul melihat kasus ini secara jernih, objektif dan transparan. Dan itu ya. Jadi mungkin dari kami itu yang bisa kita sedikit lagi Pak, saya menanggapi tadi, maaf, memang ini adalah ranah korupsi.
bagi mereka yang bukan organisasi itu. Ya. Tapi kalau menurut kami adalah di sini hak kami dilanggar oleh yang bersangkutan, Pak. Ya. Karena tadi ada rekayasa hukum itu. Ini adalah asas berkontrak, hukum berkontrak. Hak asasi saya berkontrak antara pemberi kerja dengan saya. Di dalam hak asasi saya berkontrak itu, yang mereka lakukan pelanggaran HAM terhadap pendidikan adalah mereka merubah maksud dan tujuan daripada kontrak itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi mereka agar kita itu dibungkam agar tidak berkuat lagi ketika. Nah, Bapak nanti Bapak yakinkan di tipikor toh? Iya. Argumentasi ini, pledoi ini sampai ke tipikor. Nanti bagi kita adalah kita menyampaikan pesan supaya mereka benar-benar melaksanakan apa persidangan yang adil. Itu yang kami harapkan. Ya, itu kami itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan Bapak benar dan Bapak salah karena posisi itu kita masih ini kan apalagi sudah masuk ke pengadilan. Karena itu proses hukum yang sedang berjalan juga kan kita menghormatinya. Biasanya memang karena itu ada di ranah dia. Nah, tentu yang kita minta adalah pengadilan harus objektif melakukan persidangan. Hakim harus objektif memutuskan, jaksa harus objektif menuntut, dan tidak boleh ada intervensi dari lembaga-lembaga lain. Nah, kasus ini kalau memang ternyata tidak terbukti, ya juga harus diberi perhatian sesuai dengan perbuatannya. Kalau jadi kita nanti dari Komnas HAM kan menyampaikan kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini, karena tidak menjadi kalau urusan korupsi memang meskipun tidak korupsi kan, tapi kan juga dan kasusnya yang sudah ada di tipikor itu kan sudah ada tindakan ya itu adalah tindakan bukan kepada korupsi. Karena itu paling itu dari Komnas akan menyampaikan kepada mereka. Begitu Pak ya. Nanti kita menyampaikan itu ya. Kapan sidangnya? Hari Rabu keputusan, Pak. Oh, Hari Rabu tidak keputusan. berarti gini, kalau ada keputusan kita nggak bisa intervensi waktunya. Ini kan saya informasi. Iya. Paling nanti banding ya. Iya. Kalau keputusan mungkin dibandingnya. Jadi kalau Rabu waktunya tidak bisa. Ini adalah upaya terakhir yang kami lakukan. Iya. Setelah kami ketahui bahwa ada rekayasa hukum di dalamnya. Hari Rabu itu waktunya Nggak bisa. Jadi nanti kalau Bapak mau banding, nanti pada saat banding baru komunikasi dengan kita, sampaikan supaya nanti kita akan bisa menyampaikan kepada hakim dan jaksa supaya dia mediasi. Begitu Pak ya. Jadi ya saya kira itu yang kita bisa sampaikan, karena sidang lagi waktu mepet hari Rabu, tinggal tunggu keputusan. Harusnya sudah di awal-awal sehingga pertimbangan hakim dan jaksa juga dia bisa konsisten. Paling tidak minimal kita bisa kontrol supaya proses hukumnya jalan Supaya transparan itu aja kita harapkan. harusnya dari awal. Kalau memang ada unsur pidana, kita pun warga yang taat hukum. Tapi kalau ini merupakan rekayasa hukum, kita menurut itu tidak yang ada dalam benak kami. Oke, kita tunggu di banding ya. Karena putusannya udah mau keluar, untuk apa? Iya. Kan sudah di tangan hakim sekarang. Begitu Pak ya. Siap. Nanti setelah sudah banding, nanti komunikasi aja dengan minta nanti ambil nomor ada nomor surat agenda, nanti dikasih Bapak cek aja berdasarkan agenda. Begitu sudah masuk banding ya.
Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ya, Atas bantuan Bapak. karena udah mau putuskan besok hari Rabu. Waktunya Terima kasih banyak Pak. Sudah mengambil kesempatan.